kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Al-Ustadz Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau mengatakan sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada tiga pilar pokok, yaitu hub, cinta, khauf, takut, roja atau harapan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih bersama kami di saluran tilawah dan kajian Islam. InsyaAllah di kesempatan Ahad pagi hari ini akan kembali kami hadirkan untuk Anda program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala, melanjutkan pembahasan dari kitab Prinsip Dasar Islam, buah karya dari Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Rahimahullahu Ta'ala, melanjutkan pembahasan dari bab keutamaan Islam dan keindahannya. Kajian ini disiarkan secara langsung dari Masjid Riyadus Shalihin, Kota Bekasi. Untuk itu silakan bagi Anda yang ingin bergabung pada sesi interaktif di akhir nanti, Anda dapat menghubungi secara langsung ataupun melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung simak kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian yang ada di masjid, pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dan rahmati Allah dimanapun Anda berada, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang sangat besar. Dan nikmat yang sangat besar adalah iman dan Islam. Ya. Bukan kita yang menguatkan kaum muslimin sehingga kita mengatakan saya sebagai orang Islam mengadu gerahkan kepada agama ini. Tidak. Tapi Allah telah memberikan karunia dengan Islam kepada kalian. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 17, ya, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Orang-orang datang kepada Nabi dengan mengatakan bahwa mereka telah memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad dengan keislaman mereka. Apa kata Allah? Katakan kul. Katakan la tamunnu alayya islamakum. Jangan mengatakan kalian memberi anugerah keislaman kalian padaku. Bahkan Allah yang memberikan karunia anugerah pada kalian dengan Allah menunjukkan hidayah kepada keimanan. Ya. Kalau kalian benar. Nah, jadi Islam ini adalah anugerah yang sangat besar dari Allah SWT untuk kita, saudara. Bukan kita. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita syukuri. Ya. Nah, kemudian di dalam kitab Prinsip Dasar Islam pada bab ke-8 ya, atau pasal ke-8, keutamaan Islam dan keindahannya.
Sampai pada poin ketiga, Islam tetap menghimpun amal kebaikan, ya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau mengatakan Islam tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan seseorang, baik ketika masih kafir maupun ketika sudah Islam, sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Itu dicatat amal kebaikan, ya. Sebagaimana hadis an Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah ara'aita asya'a kuntu atahannas biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw silati rahimin fahal fiha min ajr? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafah min khairin, ya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dari Hakim bin Hizam. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku atau bagaimana tentang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan sewaktu masa jahiliyah, seperti sedekah, membebaskan budak, atau silaturahim. Apakah tetap mendapat pahala? Maksudnya setelah masuk Islam. Maka Nabi bersabda, engkau telah masuk Islam berserta semua kebaikanmu yang dahulu. Ya, jadi kalau orang masuk Islam, kebaikan-kebaikan dulu itu tetap dicatat dapat pahala. Setelah dia masuk Islam. Tapi kalau belum masuk Islam, matinya tidak dalam keadaan Islam, ya tidak. Ya. Allah berfirman apa? Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, gugur semua amalmu dan engkau termasuk yang rugi. Ya. Dan juga Allah berfirman, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yakfur bil iman, bersiapa kufur dengan keimanan, gugur semua amalnya dan dia termasuk orang yang rugi nanti di akhirat. Ya. Ini harus menjadi perhatian kita, ya. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, ya. Surat Az-Zumar 65. Ya. Allah berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, aku wahyukan kepadamu dan orang sebelum kamu, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau syirik, menyekutukan Allah, gugur semua amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar menjadi orang yang merugi. Ya, Az-Zumar ayat 65 dan juga Al-Maidah. Ya. Al-Maidah. Para jemaah, Al-Maidah ayat 5. Ya, pada bagian akhir Allah berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa kufur kepada keimanan, tidak beriman kepada Allah, iman kepada Allah, tidak iman kepada Nabi Muhammad, ya, kufur, gugur amalnya. Artinya orang yang di luar Islam, ya, meskipun amalnya baik, dalam agama Islam tidak diterima sampai dia masuk dalam agama Islam. Ketika masuk agama Islam, kebaikan dulu sebelum Islam itu tetap diterima, dicatat, ditulis sebagai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Hakim bin Hizam, seorang sahabi, beliau menanyakan kepada Nabi tentang amal-amal kebaikan dia dulu ketika masih jahiliyah. Bagaimana setelah Islam? Kata Nabi, aslam ta'ala ma salafa min khairin. Ya. Ulama menjelaskan bahwa diterima amal itu. Luar biasa. Ini adalah keindahan, keistimewaan agama Islam, para jamaah. Ya. Bagaimana dengan ketika Islam bisa dilipat gandakan? Ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, sama dengan satu biji tumbuh 7 tangkai, 1 tangkai 100, 700 dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para jemaah. Asal apa? Ikhlas. Rubba amalin saghirin tu'addimuhu an-niyyah. Wa rubba amalin kabirin tusaghiru an-niyyah. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah beliau mengatakan, berapa banyak amal remeh kecil di hadapan manusia jadi besar di hadapan Allah. Kenapa? Dibesarkan niatnya. Berapa banyak amal besar di hadapan manusia jadi kecil di hadapan Allah, apa? Dikecilkan oleh niatnya. Maka niatnya penting para jemaah. Niat itu pun penting. Ya. Dan tidak akan Allah menyanyiakan kita. Tidak akan sia-sia. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan dibalas. Begitu pula sekecil apapun keburukan dibalas. Kalau kebaikan dibalasnya itu apa? Berlipat-lipat. Kalau keburukan 1 kali, ya sekali dosa. Masya Allah, ya. Kita bersyukur diberi karunia Islam dan harus disyukuri. Karena kadang terlewat bahwa kita itu dapat karunia besar. Berupa apa? Agama Islam. Gak boleh kita, oh itu adalah agama keturunan. Nggak boleh mengatakan begitu. Justru alhamdulillah kita masuk keturunan Islam. Karena setiap bayi yang lahir itu pada hakikatnya bertauhid. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Rawal Bukhari, setiap bayi yang lahir fitrah dalam keadaan bertauhid. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Orang tua kita kaum muslimin, alhamdulillah. Lebih-lebih banyak saudara kita yang masuk Islam. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, Islam sebagai sebab terhindarnya seseorang dari siksa neraka. Ya. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana ghulamun yahudiyyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu faqala lahu ati abul qasim sallallahu alaihi wasallam fa aslama fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Akhrajahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ada seorang anak Yahudi yang selalu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya, lalu duduk di dekat kepalanya, seraya mengatakan, masuk Islamlah. Maka anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang berada di sampingnya, maka ayahnya berkata, taatilah Abul Qasim, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak itu akhirnya masuk Islam. Kemudian Nabi SAW keluar seraya mengatakan, segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkannya dari siksa neraka. Ya. Jadi belum amal apa-apa. Dan pengertian sholat juga belum, cuman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Saya pernah bertanya kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Tanya beliau, hadis ini ada juga dalam kitab Al-Janaiz. Syekh Albani memberikan poin di situ, boleh menjenguk orang kafir yang sakit, ya, ketika mau meninggal untuk mengajak kepada Islam. Saya tanya beliau, kalau zaman sekarang datang rumah sakit atau ke rumahnya ngajak Islam, orang di luar Islam, itu bisa bermasalah. Betul tidak ya? Kemungkinan bermasalah tidak? Bisa. Apa kata beliau? Kamu datang dengan membawa akhlak yang baik, itu sudah dakwah. Itu beliau katakan begitu. Ya.
Dan ini juga dilakukan oleh Nabi kepada pamannya Abu Thalib, ya. Beliau mengatakan kepada pamannya, ya, katakan ya wahai pamanku, katakan kalimat, ya, untuk aku apa? Punya alasan di hadapan Allah. Punya alasan di hadapan Allah SWT. Ya. Lamma hadarat Abu Thalib al-wafah, dakhala alaihi Nabi sallallahu wa indahu Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika Abu Thalib mau meninggal, ya, Nabi mendatangi beliau dan di sampingnya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Lalu Nabi bersabda, "Ai ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah wa hajju laka biha indallah." Katakan wahai pamanku, la ilaha illallah, sehingga aku punya alasan di sisi Allah kelak. Maka Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah. Apa kata Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah? Ya Abu Thalib, atarghab, ya, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muthalib? Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan mohonkan ampun untukmu selama tidak dilarang, ya. Lalu turun ayat enggak pantas. Wa makana lin nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Rawahul Bukhari. Tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang musyrik, ya, meskipun dia kerabat dekat, setelah jelas bahwa mereka termasuk ahli neraka, ahli matinya dalam keadaan kafir kufur, ya. Oleh karena itu, mari kita berusaha sebelum mereka meninggal ajak ke dalam agama Islam. Mengajak banyak cara, diantaranya yang efektif tentu saja dengan akhlak yang baik. Dalam hadis yang lain yang berasal dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, innahu la yadkhulul janna illa nafsun muslimah. Wa inna allaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang Islam, ya, jiwa muslim. Dan sesungguhnya Allah menolong agama ini dengan orang yang fajir, orang jahat, ya. Ini. Artinya yang tolong agama ini bisa orang yang jahat. Orang yang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, para jemaah. Sebagaimana hadis Abu Hurairah Imam Bukhari dan Muslim, ya. Jadi Abu Hurairah mengatakan, kami bersama Nabi syahid nama Rasulullah. Faqala rajulin mimman yadda'i al-Islam, hadza min ahlin nar. Lalu beliau mengatakan kepada seorang yang ngaku Islam, beliau katakan dia termasuk ahli neraka. Falamma hadarul qital qatala ar-rajul qitalan syadidan fa asabathu jirahatun. Ketika orang tersebut, ya, ikut perang, dia perang dengan hebat sampai terluka. Faqila ya Rasulullah alladzi qutalahu innahu min ahlin nar. Ya Rasul, sahabat bertanya, ya Rasul, orang yang tadi engkau katakan dia termasuk ahli neraka. Fa innahu qad qatala al-yawm qitalan syadidan wa qad mata. Dan dia hari ini perang hebat sampai dia mati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilan nar, dia neraka. Qala faqada ba'dun nas an yartaba, ya, wa bainama hum ala dzalik. Hampir-hampir sebagian orang tuh meragukan, ya. Nah, ketika dalam kondisi meragukan, apakah dia, masa dia ahli neraka sih, dia hebat perangnya. Idqila innahu lam yamut. Kemudian ada yang mengatakan dia tidak mati, walakin bihi jirahan syadida, tapi dia terluka parah. Alam makana minal lail lam yasbir alal jirah faqatala nafsah. Satu malam dia tidak sabar dengan luka parah yang dihadapi, yang dirasakan, lalu dia bunuh diri.
Fa akhbiran Nabi SAW bidzalik. Lalu Nabi dikabarkan hal itu. Faqala Allahu Akbar. Asyhadu anni Abdullah wa Rasuluh. Allahu Akbar. Aku bersaksi aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Tsumma amara Bilal fanadan nas bin nas. Fanada bin nas. Lalu menyuruh Bilal untuk menyuruh pada manusia dengan mengatakan, innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak bisa masuk surga kecuali jiwa yang muslimah, orang Islam. Wa inna Allah la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Dan sesungguhnya Allah menolong agamanya ini melalui siapa? Orang-orang yang berbuat dosa. Ya tadi itu, orang berperang tadi itu. Berperangnya dia bunuh diri. Ada berperang tidak ikhlas. Tapi kalau tidak ikhlas tidak diterima. Bunuh diri berarti dia bermaksiat. Artinya agama ini bisa ditolong oleh orang-orang fajir. Ya. Tapi kalau orang yang beriman menolak agama Allah, tentu saja apa? In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Pasti dibalas oleh Allah Ta'ala. Menolong agama ini dengan cara apa para jemaah? Ilmu dan amal. Ya. Menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Yahudi dalam ayat dikatakan al-maghdub, yang dimurkai. Kenapa? Ada ilmu, tidak ada amal. An-Nasara ad-dhalin, sesat, ada amal tanpa ilmu. Islam ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Dalam 3 surat, At-Taubah 33, Al-Fat 28, As-Saff ayat 9. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dalam surah As-Saff sama persis. Al-Fat akhirnya beda. Wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa yaitu apa? Ya al-huda, petunjuk. Ulama tafsir semua, Al-Baghawi, ya, Ibnu Katsir, As-Sa'di, semuanya mengatakan apa maksudnya al-huda, petunjuk? Al-ilmu an-nafi, ilmu bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak apa? Al-amal as-soleh, amal soleh. Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Lam di sini lam ta'lil, artinya apa? Karena dalam rangka untuk memenangkan agama Islam di atas agama yang lainnya. Ya. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Kalau kita mau aksi bela Islam dengan apa? Ilmu dan amal. Kalau kita mau membela agama ini, ilmu dan amal. Ya. Bahkan jihad dengan Quran, wajahidhum bihi jihadan kabira. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya perangilah mereka dengan jihad yang besar. Dengan apa? Dengan Quran, ya. Dengan Quran. Surat Al-Furqan ayat 52. Fala zuil kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan taati orang kafir, perangilah mereka dengan hak. Dengan apa? Huruf hak di sini dengan Quran, dengan ilmu dan hujjah. Jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Coba para jemaah. Ya. Karena menuntut ilmu termasuk jihad. Ya. Termasuk jihad. Man kharaja min baitihi litulabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu berarti berada di jalan Allah para jemaah. Maka di sini jihad dengan Quran dan jalan ilmu. Nah sekarang ini kita kata Ibnu Qayyim ya dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, jihad ada 4. Pertama jihadun nafsi, memerangi diri kita. Memerangi diri kita dengan 4 perhala. Pertama dengan ilmu, 2 dengan amal, 3 dengan dakwah, 4 dengan sabar.
Ini para jamaah. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk selalu taat kepada Allah. Hadis sahih. Nah, menurut ilmu termasuk jihad yang sangat mulia. Karena memerangi dirinya lepas dari al-jahl, ya, kebodohan. Ini para jamaah. Kalau agama ini, kata Nabi, ditolong oleh orang yang fajir. Fajir itu orang jahat, orang berbuat dosa. Orang jahat saja punya peluang untuk menolong agama ini. Bagaimana dengan orang yang tidak jahat, orang yang baik-baik? Dan menolong agama ini tadi untuk mengunggulkan di atas agama yang lain. Surat apa? At-Taubah 33, Al-Fat 28, dan As-Saff ayat 9. Ini para jamaah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Surat At-Taubah 99, ya. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya membawa apa? Al-huda. Al-huda itu petunjuk apa? Al-ilmu an-nafi. Buka tafsir Katsir, Al-Baghawi, ya. Tafsir As-Sa'di, Taisir Al-Karimir Rahman. Ya. Apa itu dinul haq, agama yang hak yang benar? Itu apa? Amal soleh. Tujuannya apa? Agar diyudhirahu, agar mengunggulkan di atas agama yang lain. Ala dinikum, atas agama semuanya. Jadi kalau kita ingin bela agama Islam dengan talabul ilmi dan mengamalkan para jamaah. Ini, ya. Ini Allah Ta'ala nolong agama ini dengan ar-rajul fajir. Orang jahat saja nolong agama. Gimana kita orang baik-baik? Ini dengan pedangnya. Kita dengan penanya. Dengan lisannya. Dengan amal soleh. Dengan ilmu, dengan dakwah. Dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah. Dengan sabar di atas semuanya. Ya. Ya. Jihadun nafsi. Jihadul syaitan. Jihadul kufar. Jihadul munafikin 4. Ya, tingkatan memerangi diri, memerangi syaitan, kufar, munafikin, maka tidak bisa dibolak-balik. Kalau dibolak-balik akan berantakan. Ya, ini memerangi diri kita dulu. Dengan cara apa memerangi diri kita? 4 perkara. Menuntut ilmu. Ini jelasan beliau dalam Zadul Ma'ad. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Yang ketiga mendakwahkan ilmu. Yang keempat sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan, sabar dalam mendakwahkan. Ya, itu semua termasuk jihad. Makanya dalam surat apa tadi? Al-Furqan, ya, pada tuti'il kafirin wajahidhu bihi jihadan kabiro, ya. Al-Furqan ayat 52. Al-Furqan ayat surat 25 ayat 52. Jangan engkau taati orang kafir, perangilah orang kafir itu dengan Quran. Bukan Quran dilempar dengan hujah. Kemudian diberi sifat jihad dan kabiro, dengan jihad yang besar. Ya, apa terjemahannya di sana? Maka perangilah, jangan taati orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Kita masih belum besar, masih kecil. Kita masih menjihad untuk kita, belum sampai menyampaikan hujah kepada orang lain, untuk kita sendiri. Bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, sesuai dengan ilmu apa tidak, bagaimana dengan niat kita, bagaimana sikap kita terhadap amal ini. Ada yang terlalu pede. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Aisyah bertanya kepada Nabi, ya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi ta'ala walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat ainnahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yasrifun qala la ya binta siddiq walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la tuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Aku bertanya kepada Nabi, kata Aisyah, tentang firman Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Orang-orang yang dibawa, didatangkan amal perbuatannya hatinya takut.
Apa kata Aisyah? Ya Rasul, apakah ya dimaksud orang yang mencuri, orang yang minum minuman keras? Bukan, wahai Aisyah, putrinya As-Siddiq. Tapi yang dimaksud adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang sedekah, tapi mereka takut tidak diterima. Padahal mereka berlomba-lomba. Ya, mereka bersegera kepada kebaikan dan berlomba-lomba. Ini para jemaah. Nah, orang fajir saja di sini Nabi menyampaikan Allah menolong agama ini dengan orang yang jahat, orang yang fajir. Maka itu lebih pantas dan lebih berhak kita menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Bagaimana menolong agama Allah? Itu dengan ilmu dan amal. Itu jihad. Para jemaah. Ya, jihad memerangi diri kita. Dan ketika kita tahu ilmu itu artinya tenang. Kalau air bergerak, ya air bergerak taharrukal ma. Kalau air tenang, ayqonal ma, ayqona. Dari kata yakin. Apa itma'anna, tenang. Kalau ada ilmu tenang. Dalam pengertian apapun yang dihadapi ya dengan ilmu yang kita miliki diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian terakhir pembahasan kita kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan terdapat dalam Islam. Di bawah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, itu apa? Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. Ya, aflah, ya, sukses, beruntung, kemenangan, kemuliaan. Hayya 'alal falah. Ya. Mari kita menuju kepada kemenangan. Aflah, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang beriman. Ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang salatnya khusyuk. Qad aflaha man aslam, sungguh beruntung, ya, sukses orang yang masuk Islam dan diberi rezeki yang cukup, dan Allah memberikan sifat qanaah, merasa cukup atas rezeki yang ia terima. Qanaah, ya, istri qanaah, anak qanaah, ya jemaah. Maka di sini disebut oleh Nabi orang yang telah beruntung. Orang Islam merasa cukup dengan rezekinya dan merasa qanaah, menerima pemberian Allah Ta'ala. Ini. Ya. Kita jangan merasa merasa tidak berharga gara-gara barangkali masuk kategori miskin. Ya. Merasa hartanya sedikit. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa lemah, hina, jangan juga merasa sedih. Sebenarnya kalian tuh tinggi kalau kalian beriman. Itu dimuliakan dengan Islam. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Allah berfirman, kamu jangan merasa lemah, jangan merasa hina. Ya. Surat Al-Imran 139. Wa antumul a'laun. Sesungguhnya kalian itu a'laun, tinggi derajatnya kalau kalian beriman. Ya. Jangan merasa kagum dengan orang kaya, banyak harta, dipakai untuk maksiat, tidak taat, tidak ibadah. Haji seharusnya sudah punya kemampuan tapi tidak melakukan. Umroh seharusnya punya kemampuan tidak melakukan. Jangan heran
Nabi bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu, innama huwa istidraj." Ya. Jika engkau melihat Allah memberi bagian dunia kepada seorang hamba yang dipakai untuk maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj, diluluh. Ya. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-An'am 44, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum bautatan wa hum fa idahum mublisun." Ketika mereka lalai, melupakan apa yang telah diperingatkan pada mereka, artinya maksiat banyak. Ternyata apa? Kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Usaha ini sukses, buka ini sukses, ya. Nah, itu namanya istidraj dulu. Hatta idza farihu, sampai mereka ketika senang gembira dengan kesuksesan usahanya tadi, ya, bima utu, ya. Kemudian apa? Ya, diambil, ya, dengan tiba-tiba. Diambil tiba-tiba para jamaah. Diambil dengan tiba-tiba. Sampai mereka kemudian menyesal. Ya. Mereka bengong. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Kami ambil tiba-tiba. Banyak terjadi longsor, kebakaran, mobil baru bisa kebakaran sekarang itu. Di tol banyak terjadi. Ini para jemaah. Ya, surat Al-An'am 44. Iya, kalau mereka masih bisa bengong, berarti masih hidup. Ada yang bersama dengan orang-orangnya meninggal, tidak ada kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah dengan karunia Allah, ya. Karena Nabi menyampaikan, ya, qad aflaha man aslama, telah beruntung orang masuk Islam, telah beruntung orang yang diberikan ruziko kafafan, diberikan rezeki kafaf yang mencukupinya. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan dia qanaah dengan pemberian Allah, menerima, merasa cukup dengan rezeki yang ia terima. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, kami adalah suatu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka bila kami mencari kemuliaan dengan selain cara-cara Islam, maka Allah akan menghinakan kami. Kalau ingin mulia, pakai syariatnya Allah Ta'ala. Dalam kita bergaul, berkeluarga semuanya. Ya. Nabi bersabda, "Idza tabayatum bil 'inah wa khadtum adnabal baqar wa radatum biz zara wa tarakumul jihad, sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rawahu Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau kalian berjual beli dengan riba 'inah, ya, kemudian megang ekor sapi, rela dengan pertanian, meninggalkan jihad, yang larang, yang haram banyak menyebar, yang diperintah banyak dilanggar, banyak ditinggalkan, cinta dunia begitu hebat, maka Allah akan menurunkan kehinaan. Nah, untuk bisa kembali mulia, tidak akan dicabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian, dengan agama Islam. Ya. Tadi dalam surat Al-An'am Allah berfirman apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ya. Wala tahinu, jangan merasa hina, jangan merasa lemah. Al-Imran, ya, 139, Al-Imran 39.
Mari kita para jemaah. Berapa kali saya sampaikan hadis Nabi. Nabi bersabda apa? Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumi, maka annahu hizat lahu minad dunya wa fi riwayah bihadzafiriha, akhrajahu Tirmidzi. Barang siapa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada, seperti punya dunia dan isinya. Aman, sehat. Makanan yang dimakan hari itu ada. Nanti malam belum tahu, besok belum tahu. Seperti punya dunia dan isinya. Yang menyampaikan ya bukan orang lain tapi Nabi. Bukan penghibur, bukan psikolog, bukan psikiater, tapi Nabi. Di mana kita menyikapi sabda Nabi sebagai sebuah keimanan. Ya. Kita dengar sami'na wa ta'na, sikap kita. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukum mereka, mereka mengatakan kami mendengar, kami taat. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu Muhammad, mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau sebagai hakim dalam memutuskan perkara di antara mereka, dan mereka tidak ada rasa berat atas keputusanmu, serta mereka benar-benar menerima, tunduk dengan sebenar-benarnya. Ya. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyar min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman, laki atau perempuan, ketika Allah menetapkan suatu perkara, lalu pilih yang lain. Jadi hadis yang baru kita dengarkan, barang siapa aman di pagi harinya, alhamdulillah kita aman. Jangan bikin kekacauan. Keamanan itu mahal. Kita lihat negeri-negeri yang kacau balau itu. Gara-gara rakyatnya main kasar kepada penguasanya. Lihat bagaimana dengan Irak, bagaimana dengan Libya, bagaimana dengan Mesir, negara yang lain. Ya, nikmat aman, nikmat damai, ini harus dijaga. Ya, dikit-dikit bom, dikit-dikit begini. Ya. Mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan Islam. Islam lepas semua daripada itu, berlepas diri dari semua itu para jemaah. Ya. Kalau mau membela Islam, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Kita aman. Kita sehat. Yang dimakan di hari itu ada. Besok belum tahu, seperti punya dunia dan isinya. Dengan demikian, mari kita jangan merasa sedih hati. Jangan merasa kecil diri. Jangan merasa rendah diri. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa rendah, merasa hina, merasa apa? Lemah. Jangan merasa sedih. Sesungguhnya kalian derajatnya tinggi kalau kalian beriman. Orang beriman aman, sehat, yang dimakan di hari itu ada seperti punya dunia dan isinya. Pagi tempe digoreng, siang tempe dioseng, ya, malam apalagi tempe-tempenya tenang, enak, nikmat. Dia merasa hina, rendah, merasa sedih kalau kita melakukan perbuatan dosa. Ini para jemaah. Maka nikmat menjadi orang Islam. Indah agama kita itu para jemaah. Mari kita nikmati, mari kita syukuri. Ya. Sebagai orang beriman kita terima sabda Nabi. Masa sih seperti punya dunia dan isinya? Yang sabda Nabi kok. Yang berbicara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal praktekkan. Apalagi masih ada di lemari esnya, makanan menumpuk belum disantap. Iya. Bahkan kadang-kadang sampai nggak kemakan. Kenapa harus seperti itu? Bisa dibagi sebelum masih seger, ya, dibagi. Sehingga kita bersyukur. Intinya bersyukur.
Bersyukur pada Allah Ta'ala, kondisi apapun. Dan kondisi kita, kalau kita katakan apapun, masih jauh lebih layak. Jangan jauh-jauh yang di Palestina sekarang anak-anak menghadapi situasi dan kondisi seperti itu. Sekitar kita masih banyak, kita masih jauh lebih layak. Sehingga apa? Jangan bersedih hati. Ya. Bersyukurlah dan bersyukurlah para jemaah. Kalau memang harus menghadapi dengan sabar, dengan sabar. Jangan dibalik. Seharusnya sabar, putus asa. Seharusnya syukur, kufur. Ya. Fadkuruni adkurkum. Washkuruli wala takfuru. Ingatlah aku ingat kalian. Bersyukurlah jangan kufur. Nah, saya yakin yang kita hadir di sini, insya Allah yang dimakan besok ada, lusa ada, bukan Ustaz sampai sebulan ada, bukan Ustaz setahun ada. Ada bahkan orang bilang hartanya dimakan 7 turunan tidak habis, tapi hatinya gundah gulana, hatinya berdebar-debar, tidak ada ketenangan batin di situ para jemaah dengan berbagai macam sebab. Sebab utamanya tidak lain adalah dosa. Dosa itu membuat khawatir. Ya. Tapi amal soleh buat bahagia. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat 97. Ya. Barang siapa beramal soleh, baik laki atau perempuan, dan dia beriman ketika beramal soleh, kami berikan benar-benar, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ibnu Katsir mengatakan apa? As-sa'adah, bahagia, kecukupan, rezeki yang halal. As-sa'adah, ketenangan, saudara. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menenangkan anak istri yang barangkali bagi orang lain kok begitu ya hidupnya, makannya gitu, pakaiannya begitu, rumahnya begitu. Artinya orang lain memandang rendah. Tapi kita merasa apa? Nikmat. Masih banyak orang yang hidup di bawah kolong jembatan. Masih banyak orang yang makan sisa orang. Jadi urusan dunia lihat yang di bawah supaya kita mudah bersyukur. Urusan akhirat kita lihat di atas, jangan dibalik. Ini para jamaah, itu indahnya Islam. Sehingga apa? Islam itu benar-benar menjaga mental, jiwa. Tidak sombong, juga tidak minder. Ya. Kalau ekstrem kanan sombong, ekstrem kirinya minder. Ya. Tidak sombong. Kaya tidak sombong, apalagi miskin. Tapi diberikan keterbatasan, diuji oleh Allah Ta'ala dengan keterbatasannya. Dia ini adalah ujian saya, ini adalah mungkin dosa saya. Yang pasti memang ujian. Tapi kita husnuzon pada Allah Ta'ala, berusaha pada kita. Mungkin ini dosa saya, tapi nikmat. Ya. Kalau Allah berkehendak kebaikan, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjalalahul uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi asyarra amsaka bidambi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Rawahu At-Tirmidzi. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, disegerakan akibat dosa dia di dunia. Kita mendapatkan hal yang tidak nyaman pada mobil, pada rumah, pada harta, pada anak, pada istri. Husnudon, ini kehendak baik Allah pada saya. Sehingga disegerakan. Dan kalau Allah menghendaki keburukan pada hamba, dibiarkan dia dengan dosanya, nanti dibalas sempurna pada hari kiamat. Nah, kalau kita beriman, dihapus ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hamin wala ghamin wala hazanin wala ada hatta syauqatu yusaqiha illa kafarallahu min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim dari bencana, penyakit, kesedihan, kegundahan, apapun yang tidak menyenangkan, kecuali pasti menjadi penghapus dari dosa-dosa. Nikmat orang Islam itu.
Nikmat saudara sekalian. Mari kita nikmati ini agama Islam ini. Nikmat. Ya, sehingga kita itu merasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Tapi itu semua bisa kita dapatkan kalau kita punya ilmu. Ada ilmunya. Karena ilmu itu memberikan ketenangan. Al-ilmu yufidul yakin. Al-yakin bermakna al-itmi'nan. Tenang. Mungkin pertama kali kita gusar, gundah. Ya. Nah, makanya Nabi bersabda ketika ada seorang wanita nangis di kuburan anaknya, dengan sabar sama Nabi. Orang itu tidak tahu kalau itu Nabi. Iya, kamu tidak mengalami seperti saya. Setelah dikasih tahu itu Nabi, dikejar ke rumah. Nabi mengatakan, innamas sabru fi as-sadmatil ula. Sabar itu ketika pertama kali dapat musibah. Ini berat. Kadang sudah teriak-teriak, baru sabar. Lumayan, masih mau sabar. Ya. Boleh kita sedih, Nabi sedih kok. Putra beliau Ibrahim meninggal, Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, sedih. Tapi jangan berlarut. Ya. Sedih, bahkan kali usahanya masih kembang kempis. Boleh, biasa wajar, tapi jangan berlarut. Jangan sampai kita menghinakan diri kita dengan merasa minder, merasa keder. Semuanya akan jadi blunder. Kalau kita keder minder jadi blunder. Ingat. Allah juga berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Kamu jangan merasa hina, merasa lemah, merasa sedih. Kamu tuh tinggi derajatnya kalau kalian beriman. Nah, jadi iman ini mengapa? Ya, meninggikan derajat. Nah, ketika kita diberikan kelapangan tidak sombong, ketika kita diberikan kesempitan tidak minder, tidak keder. Biasa-biasa saja. Lapang syukur, sempit sabar. Orang beriman bahkan disyukuri semuanya. Dan memang betul. Coba apa yang tidak pantas disyukuri yang sedang kita miliki sekarang ini, coba saudara. Ya, separah-parahnya kondisi seseorang. Kenapa fasilitas banyak untuk kita dapatkan untuk hari ini, untuk esok. Ya, nah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi nikmat Islam ini, kita pelajari dengan baik sampai mendarah daging. Ya, karena memang agama darah daging. Dinaka fa innama huwa lahmuka wa damuk. Agamamu hati-hati itu, karena itu darah dagingmu. Nah, kalau sudah mendarah daging, iman mendarah daging, lekat. Ya, jangan heran kalau Bilal ditindih batu besar, ahad. Jangan heran. Ya, ada seorang sahabat kena panah kakinya ketika sholat, tidak mau dibatalkan, lanjutin bacaan sholatnya, ya, dicabut setelah sholat. Jangan heran kalau Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau kalian penjarakan aku, itu kesendirianku bersama dengan Allah. Kalau kalian usir aku, itu piknik rehlah di jalan Allah. Dan kalau kalian bunuh aku, itu syahid di jalan Allah. Jadi di penjara, diusir, dibunuh, semuanya nikmat. Dan kita tidak sampai ke situ. Masih banyak kebaikan, Masya Allah. Ini apa? Supaya membuka dada kita. Agar lapang dalam menghadapi semua apa yang kita hadapi. Istri suka ngomel, ya, anak suka nuntut barangkali, hadapi dengan kesabaran, ajarkan dengan bentuk syukur. Insya Allah para jemaah, ya, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ketika kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita, juga menjaga keluarga kita. Anak istri bisa terima, yang seharusnya harus terima. Masih banyak yang lebih di bawah kita, masih banyak. Nah, tapi apa? Setan yang nakut-nakuti kita, setan yang menteror mental kita. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla. Al-Baqarah 268. Setan itu nakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Asyaitonu ya'idukumul faqra, dan menyuruh kalian dengan kekejian. Ini para jemaah. Sementara Allah menjanjikan ampunan dan rahmat-Nya.
Jadi enak, nikmat kita orang Islam. Ini temanya memang di sini adalah keutamaan Islam dan keindahannya. Indah, nikmat agama Islam itu. Perjamaah. Kenapa? Karena ini ta'alluqul qalbi billah. Dalil Quran dan Sunnah memberikan kepada kita kekuatan mengikat hati hanya dengan Allah Ta'ala. Kalau itu yang ada dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dengan siapapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, yakin yang ada tenang, senang, menang, insya Allah mudah dikenang. Tapi kalau kita tidak mengindahkan semuanya, ya, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Barang siapa berpaling dari peringatanku, kami berikan kepadanya kehidupan yang sempit, dunia lebar terasa sempit, ya, maisatan dongka. Kami kumpulkan kelak dalam keadaan buta. Dia protes, ya Allah, kenapa sekarang buta? Saya dulu melek. Karena engkau dah datang ayat kami, kamu lupakan, sekarang engkau juga dilupakan, ditelantarkan. Paham para jemaah? Aku kita terima, insya Allah tenang, menang, ya, dikenang. Kalau tidak, apa? Ya, mudah berkunang-kunang, mudah pusing, dikit-dikit pusing, dikit-dikit stres, dikit-dikit begini. Dan stresnya membawa kepada keburukan. Terjatuh kepada dosa, meninggalkan ketaatan. Ketika ada lapang, sombongnya minta ampun. Baru diberikan kesempatan, sudah sombong. Ketika mengkeret lagi, jatuh lagi, langsung putus asa. Orang beriman tidak demikian. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman, karena semua urusannya baik bagi dia, dan hal itu tidak didapatkan kecuali orang beriman. Jika dia mendapatkan kenikmatan, kelapangan, bersyukur bukan kufur, dan jadi kebaikan. Usaha jalan bersyukur, zakat sedekah keluar, orang-orang dibantu, jadi kebaikan. Jadi kebaikan apa? Tidak ikhlas membantu sehingga jadi kebaikan. Kana khairan lahu. Ya, bantu betul tapi tidak ikhlas, tidak jadi kebaikan. Orang beriman tidak dapat kelapangan bersyukur, jadi kebaikan. Dapat musibah sabar, jadi kebaikan. Musibah sabar sehingga menghapus dosa-dosa tadi, jadi kafarat. Nah, mari para jemaah, ya, Islam itu indah. Jangan ragu. Ya. Hudul kitab biquwwah. Ambil kitab dengan kuat, ambil agama Islam dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Yakin, dengan keyakinan yang tanpa ada keraguan sedikit. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjaga kita. Jaga antum semua para pemirsa Roja TV, pendengar Roja, semoga Allah menjaga kita semua, mengampuni kita semua, menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sampai di sini, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kepada ikhwah ada studio, saya kembalikan kepada antum. Tafadhal masykuran. Syukron jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz atas faidah dari ilmu yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, silakan bagi Anda yang ingin bergabung untuk bertanya secara langsung ataupun melalui layanan WhatsApp, Anda dapat menghubungi nomor 0218236543. Silakan. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang masuk dari layanan pesan WhatsApp Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, dari Ali di Bekasi. Ustadz, saya punya saudara di kampung yang beragama non-muslim dan sampai saat ini sedang sakit keras, sudah berlangsung selama 4 tahun dengan kondisi seperti sakaratul maut Ustadz.
apakah boleh untuk saya ajak atau saya talkinkan atau saya bacakan syahadat untuknya? Karena saya berharap beliau masuk Islam atas rasa cinta saya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya, Ustaz? Apakah boleh? Mohon jawabannya, Ustaz. Silakan. Tentu saja boleh, ya. Dan bahkan itu merupakan suatu kemuliaan, suatu kebaikan yang sangat besar. Bagaimana tadi Rasulullah SAW kepada pamannya, ya, yang beliau mengatakan kepada pamannya, ya ammi, ya wahai pamanku, ay ammi, ya wahai pamanku, katakanlah, ya, itu apa? La ilaha illallah, ya, sehingga aku nanti punya apa? Punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk mengatakan la ilaha illallah, untuk masuk Islam para jemaah, ya. Dan pamannya tidak mau, ya. Pamannya tidak mau. Ini saya bacakan ya hadisnya. Ketika Abu Thalib mau meninggal, datang Nabi kepada beliau. Di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Lalu Nabi bersabda, "Ai ammi qul la ilaha illallah, ahajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dia aja masuk Islam. Sehingga aku punya alasan nanti di hadapan Allah, tapi kalah sama teman. Ya, makanya teman ini penting, saudara. Apa Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, ya Abu Thalib atarghabu am millati Abdul Muthalib. Apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyang, kalah sama teman? Tapi tetap diajak ke Islam, ya. Dan itu termasuk perbuatan baik sebagaimana dalam firman Allah. Antum buka surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan adil, ya, kepada orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari agama, dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah suka dengan perbuatan yang adil. Mengajak kepada Islam, albir masuk kebaikan, ya. Ya, tadi juga Nabi mengajak anak Yahudi masuk Islam, ya. Bahkan itu kebaikan yang sangat besar, sangat besar. Syekh Utsaimin mengatakan doa kalian kepada mereka agar dapat hidayah jauh lebih penting dari ucapan-ucapan yang lain. Yang lain tidak ada, ya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Yang paling penting bagi mereka adalah Allah berhidayah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya. Saya mempunyai harta berkewajiban zakat. Tapi zakat tersebut saya berikan untuk masjid, Ustadz. Apakah boleh atau tidak? Sedangkan zakat itu diberikan seharusnya untuk 8 golongan. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Terima kasih. Iya, ya. Jadi sudah jelas tadi sudah disampaikan sendiri. Itu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa binis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat untuk fakir, 1 miskin, 2 amil zakat, 3 yang ditunjuk oleh penguasa, orang yang ditaklif hatinya, orang yang dibebaskan, budak dibebaskan, orang terlilit hutang, dan orang berada fisabilillah itu peperangan. Dan ibnu sabil, orang yang kekurangan ongkos dalam perjalanan. Nah ini, ya, tidak ada di sini untuk masjid. Ya, tidak ada untuk masjid. Oleh karena itu, ya bagi pengurus masjid jangan menerima zakat mal dan pengertian dipakai untuk mengelola masjid, ya. Itu. Karena fisabilillah di sini adalah siapa? Orang yang berperang di jalan Allah. Demikian. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ustadz. Kita bacakan kembali, Ustadz, pertanyaan dari layanan pesan singkat, Ustadz.
Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Saya hamil usia 7 bulan, anak yang kelima. Mohon nasihatnya Ustadz agar saya ikhlas dalam menerima takdir Allah Ustadz. Ikhlas dalam menerima takdir karena anak 5. Ya, saya berusaha untuk memahami pertanyaan ini, barangkali dari maksud ini anak banyak ini. Ya. Ingat, Nabi bersabda, tanakahu takatharu fa inni ubahi bikumul umam. Menikahlah dan perbanyak keturunan, karena aku berbangga-bangga dengan banyak yang keturunan. Ya. Dan Allah menjamin rezeki setiap hambanya. Wa ma min, Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ya. Seperti dalam firman Allah surat Hud ayat yang ke-6, ya. Allah yang jamin rezekinya. Ya. Dan Allah juga berfirman, jangan kalian membunuh anak-anak kalian, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya. Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Ini, kami yang ngasih rezeki pada kalian juga pada mereka. Surat Al-Isra ayat 31. Surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya. Inna qatlahum kana hit'an kabira. Surat Al-Isra 31. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Al-Isra 31. Karena takut miskin. Kami yang ngasih rezeki mereka dan juga kepada kalian. Ya. Nah, dulu kita belajar ya. Saya pernah belajar dulu ilmu geografi, ya, bahwa setiap anak lahir bawa rezeki itu nggak benar. Itu kata orang tua dulu. Nggak benar katanya. Ini udah di brainwash seperti itu. Nah, Quran mengatakan kami yang rezeki, kami yang menjamin, ya, kami yang menjamin. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Syukron wa jazakumullahu khairan atas kebersamaan ikhwah yang ada di masjid dari subuh yang kita kajian Bulughul Maram sampai sekarang. Kemudian juga ikhwah yang ada di studio yang bersabar untuk memandu acara dan mengatur di situ, dan juga pada para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada kita, memberikan rahmatnya, menjaga kita hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini untuk berbagi faidah kepada kaum muslimin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Al-Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin sekalian. Selanjutnya kami yang bertugas mohon maaf kepada para pemirsa dan pendengar Roja sekalian atas pertanyaan yang masuk namun tidak dapat kami bacakan satu persatu atas keterbatasan waktu kita di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami yang bertugas undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.